Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Arga di Keditek Channel. Gimana semalam guys? Pada dapat flash sale nggak nih? Gue sih alhamdulillah dapat ya. Kalau kalian gimana? Ada yang dapat? Komen dong. Dapat apa flash sale semalam? Komen di bawah ya. Oke guys, karena semalam gue keasikan nguber flash sale, gue tuh hampir lupa kalau semalam tuh ada Apple Event. Dan sekarang gue akan mem-pre-review apa aja sih yang ada di Apple Event semalam itu. Kalau di event sebelumnya, Apple Event itu udah ngeluncurin ada iPad Air 4, ada Apple Watch 6, ada iPhone 12. Sekarang, Apple Event yang semalam ini tuh ngeluncurin Max Series yang terbaru. Apa aja itu? So, stay tune ya. Yang pertama, Apple ini mengeluarkan Apple chipset yang terbaru, yaitu Apple M1. Akhirnya, setelah Apple menggunakan Intel chipset di Max series-nya, kali ini Apple memberanikan diri untuk memakai chipset buatannya sendiri. Dengan chipset ini, kemudahan kita untuk memakai Apple Ecosystem tuh akan semakin mudah. Apa sih Apple Ecosystem? Apple Ecosystem tuh jadi integrasi antara berbagai device Apple yang kita punya. Jadi, misalnya nih, kalian bikin reminder di MacBook kan, terus MacBook-nya nih nggak kalian bawa. Kalau kalian punya Apple device yang lain seperti iPhone, iPad, atau Apple Watch, dan device itu kalian bawa saat pergi sama kalian, nah, reminder itu secara otomatis tuh udah ada di Apple device yang kalian bawa itu. Jadi, mudah kan untuk integrasi data-data kalian dari berbagai macam Apple device yang kalian punya. Dengan chipset Apple M1 ini, Apple mengklaim bahwa performanya akan jauh lebih baik dibanding Intel chipset yang sudah dipakai di Max series sebelumnya. Dan konsumsi baterainya juga menjadi jauh lebih irit dibanding dengan memakai Intel chipset. Yang kedua, Apple juga meluncurkan macOS terbarunya, yaitu Big Sur. Dengan macOS ini, Apple juga mengklaim bahwa power managementnya akan jauh lebih baik dibandingkan Intel chipset yang sebelumnya. Big Sur ini diluncurkan untuk mendampingi si chipset terbarunya Apple, yaitu Apple M1. Tapi kalian gak usah takut, Big Sur ini juga masih bisa kalian install di Max series yang masih menggunakan Intel chipset. Yang menariknya, dengan macOS Big Sur ini, kalian tuh bisa install semua aplikasi yang ada di iPhone atau di iPad kalian di Max series yang kalian punya. Misalnya nih ya, kalau game, itu kalian bisa install PUBG, kalian bisa install Genshin Impact, lalu kalian bisa install Mobile Legends. Ya pasti bakal lebih enak nih kalau bisa main PUBG di laptop gitu kan. Ya syukur-syukur gak cuma aplikasi games aja nih yang nantinya bisa diinstal di macOS Big Sur ini. Siapa tahu aplikasi entertainment seperti Instagram, Facebook, terus mungkin kalian yang main TikTok itu juga bisa diinstal di laptop yang pakai macOS Big Sur ini. Yang ketiga, Apple juga meluncurkan MacBook Air terbarunya yang tentunya menggunakan chipset Apple M1. Untuk kalian tahu aja nih, ternyata MacBook Air itu adalah Max series yang paling laku di seluruh dunia. Ya karena desainnya tipis, mudah dibawa kemana-mana, dan simple aja gitu kan. Nggak kayak MacBook Pro 16 inch 2 ini. Ini jujur berat banget sih kalau dibawa kemana-mana. Apple mengklaim MacBook Pro terbarunya ini mempunyai performa 3,5 kali lebih cepat dan performa grafiknya 5 kali lebih baik dibanding MacBook Air generasi sebelumnya. Dengan performa seperti ini, Apple juga mengklaim bahwa si MacBook Air ini bisa mengedit video 4K tanpa ada drop frame sedikit pun. Ada yang unik nih dari MacBook Air yang baru diluncurin ini. Apple tuh ngejulukin sebagai silent design. Kenapa? Karena si MacBook Air ini tuh udah nggak ada lagi fan-nya guys. Kenapa Apple berani ngambil langkah seperti ini? Karena dengan perpaduan chipset M1 yang tadi udah gue sebutin dan macOS Big Sur, power managementnya tuh akan jauh lebih baik guys. Jadi panas yang dihasilkan tuh bisa semakin diminimalisir. Makanya Apple membuang tuh yang namanya fan cooler di MacBook Air kali ini. MacBook Air ini juga memiliki daya tahan baterai 6 jam lebih lama dibandingkan MacBook Air generasi sebelumnya. Dan Apple juga mengklaim bahwa MacBook Air ini bisa digunakan selama 15 jam dengan sekali charge dalam penggunaan web browsing. 18 jam untuk menonton video dan 2 kali lebih lama untuk video teleconference. MacBook Air ini juga mengalami perubahan di sisi kameranya. Kameranya diklaim memiliki noise reduction yang jauh lebih baik dibandingkan MacBook Air generasi sebelumnya.
Untuk spesifikasinya, MacBook Air ini bisa dibeli dengan custom order. Bisa RAM-nya tuh bisa kalian pesan sampai 16GB, terus SSD-nya bisa sampai 2TB. Dari segi displaynya, MacBook Air ini tuh masih sama ya displaynya dengan MacBook Air generasi sebelumnya. Masih pakai Retina display juga dan spesifikasi juga sama kok. Ya MacBook Air ini memang perubahannya cuma difokuskan di segi chipsetnya aja sih, sama dari segi kameranya aja. Lalu yang keempat, Apple juga mengeluarkan Mac Mini. Mac Mini ini dibekali juga dengan chipset M1 dan tentunya dengan macOS Big Sur. Apple mengklaim bahwa Mac Mini ini mempunyai performa 3 kali lebih baik dan 6 kali lebih cepat dibandingkan generasi Mac Mini sebelumnya. Mac Mini ini juga ternyata udah bisa nih dikonekin ke Pro Display XDR yang punya resolusi 6K. Lalu Mac Mini ini juga sama nih kayak MacBook Air, bisa di custom order juga. RAM-nya bisa sampai 16GB dan SSD-nya bisa support sampai 2TB. Yang terakhir di event kali ini, Apple juga meluncurkan MacBook Pro dengan ukuran 13 inci yang tentunya sudah dibekali dengan chipset M1 dan macOS Big Sur. Padahal nih ya, awal tahun 2020 tuh Apple baru juga tuh ngeluarin MacBook Pro 13 inch-nya. Lu nggak kecepetan Pel ngeluarin barang. Kayak tetangga sebelah lu, setahun bisa 2 kali 3 kali ngeluarin barang. MacBook Pro ini diklaim 2,8 kali lebih cepat serta grafisnya tuh 5 kali lebih baik ya dibandingkan generasi sebelumnya. Serta 3 kali lebih baik dari Windows laptop di kelasnya. MacBook Pro ini juga diklaim sudah bisa memutar video dengan resolusi 8K. Wow. Untuk ketahanan baterainya, MacBook Pro ini bisa digunakan sampai 17 jam dalam penggunaan web browser dengan sekali charge dan 20 jam untuk nonton video di MacBook Pro ini. Untuk desain dan displaynya tuh masih sama-sama aja ya. Kapasitas baterainya tuh juga sebenarnya masih sama. Kenapa bisa lebih lama? Ya karena itu dengan menggunakan Apple M1 dan macOS Big Sur, power manajemennya tuh jadi lebih baik ya. Jadi perubahan di MacBook Pro ini cuma fokus di chipset sama di kameranya aja. Sama seperti MacBook Air yang udah tadi gue sebutin. Untuk harganya, MacBook Air ini dibanderol dengan harga $999 dan untuk pelajar dapat diskon potongan $100 yaitu $899. Dan untuk Mac Mini, harganya ini dimulai dari $699. Kalau kata Apple sih lebih murah nih dari generasi sebelumnya. Dan untuk MacBook Pro 13 inch, harganya dimulai dari $1.299 dan untuk pelajar ada diskon $100 jadi $1.199. Untuk seluruh Mac series udah bisa kalian order nih guys per hari ini dan dikirimnya tuh mulai minggu depan. Dan untuk macOS Big Sur itu udah bisa kalian download per besok 12 November 2020. Kesimpulan dari gue, seluruh produk Mac series yang diluncurkan Apple semalam itu cuma mengalami perubahan di chipsetnya aja ya. Dari segi display dan dari segi kapasitas baterai itu masih sama kok kayak Mac series sebelumnya. Tapi walaupun display dan kapasitas baterainya masih sama seperti generasi sebelumnya, performanya tuh jauh lebih baik guys. Karena yaitu didukung sama chipset Apple yang terbaru, Apple M1 sama macOS Big Sur. Nah, power manajemennya tuh jauh lebih baik ya, makanya performanya juga jauh lebih bagus dari generasi sebelumnya. Lalu bagi kalian yang mau upgrade macOS Big Sur, sebaiknya jangan buru-buru deh. Karena menurut info yang gue dapat, macOS Big Sur tuh masih banyak trouble gitu. Terus masih banyak aplikasi yang belum support sama si macOS Big Sur. Ya tunggu aja lah ya. Atau kalian juga bisa tunggu sampai gue review sih macOS Big Sur gue install di MacBook Pro 16 inch gue. Dan bagi kalian nih yang masih pakai Mac series berbasis Intel kayak gue gini, gak usah takut. Proses transisi ini tuh butuh waktu yang lama kok. Apalagi butuh waktu yang lama tuh buat developer aplikasi ya. Biar aplikasi yang mereka bikin tuh bisa support di macOS Big Sur sama si chipset M1 ini. Apple tetap komit untuk tetap support software update di Mac series yang masih berbasis Intel. Secara di 2019 kemarin, Apple tuh baru aja ngeluncurin Mac PC tuh yang gede gitu, sama MacBook Pro 16 inch yang punya spesifikasi yang gokil banget. Jadi ya nggak mungkin lah Apple ninggalin Mac series yang masih pakai Intel chipset gitu aja. Oke guys, segitu aja pre-review dari gue tentang Apple event yang diadain semalam. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian biar channel gue bisa semakin berkembang. Oke, Argasi itu is signing out. See you in my next video and bye-bye!